Halo guys, balik lagi bersama channel saya di Bosto Serban Nursery. Nah, di video kali ini kita bahas seputar tanaman Drosera atau sandiu yang di depan Anda ini semua hasil dari semai biji ya. Nah, jadi saya ingin bahas kenapa, karena ini adalah jenis Drosera yang kurang lebih jenisnya 11-12. Jadi benar-benar hampir mirip sekali. Dan kalau saya bisa bedakan ketika saat dia berbunga. Nah, jadi kalau Anda punya jenis Drosera yang mirip-mirip, kalau bisa dia seperti ini, dikasih nama ya, seperti ini misalnya Esperanto Island. Kalau Anda lihat sekilas ini mirip dengan Drosera capillaris longleaf, tapi nanti ada bedanya. Nah, jadi kalau misalnya yang dekat-dekat, ada baiknya pas Anda semai, kira-kira jauhkan traynya antara satu dan yang lainnya. Nah, kita bahas yang simple dulu. Nah, jadi kalau misalnya yang paling susah dibedakan nih kalau lagi musim hujan ya, apalagi seperti ini, adalah Drosera caeciliofia dengan Drosera burmani. Nah, secara kasat mata ini hampir tidak terlihat ya. Namun tapi kalau misalnya ini walaupun ini hijau, ini adalah Drosera burmani hamtidu. Kenapa saya tahu? Karena dilihat dari tangkainya ini ketika dia berbunga. Jadi memang ini adalah semaian Drosera hamtidu. Nah, kalau warna pudarnya seperti ini guys. Jadi ntar kalau misalnya cukup dapat sinar, biasanya dia nanti warnanya jadi merah lagi. Nah, jadi kalau musim hujan ya baiknya saya tidak jual Drosera hamtidu dulu. Nah, karena ya memang bentuknya seperti ini, Drosera hamtidu yang kurang sinar karena lagi musim hujan ya. Nah, jadi bedanya tipis. Nah, kalau mau lebih jelasnya lagi seperti ini guys. Nah, ini kita ambil contoh seperti yang ini. Nah, ada di sini guys. Nah, ini adalah tangkai dari Drosera burmani hamtidu ya. Nah, kalau kita lihat si hamtidunya yang ini ya, saya zoom dulu biar kelihatan. Nah, si ini adalah tangkai dari si Drosera burmani hamtidu yang ini. Nah, jadi memang kalau bertangkai itu kalau misalnya masih butuh sinar ya, tangkainya merah. Dan yang paling gampang dibedakan adalah dia punya seed pod. Ini agak kurang kelihatan. Coba yang sebelah sini. Nah, ini juga hamtidu ya. Nah, jadi dia punya seed pod ini agak sedikit ada bulunya guys. Nah, ada bulunya, dan ini kalau dia misalnya berbunga ini warna putih. Nah, itu adalah ciri dari Drosera burmani, baik itu burmani biasa ataupun burmani hamtidu ya. Nah, jadi saya nggak pusing, jadi saya nggak ada Drosera burmani biasa. Nah, jadi kalau Drosera sesilia seperti ini guys. Kalau kita lihat beda ya. Jadi kalau Drosera caeciliofia itu kalau berbunga dia cenderung polos, jadi licin, klimis gitu guys. Jadi kalau misalnya yang ini ada agak sedikit berbulu kalau burmani. Nah, untuk warna bunganya sendiri kalau burmani putih, kalau ini biasa adalah warna pink. Nah, jadi beda ya. Kalau yang ini nih, ini hasilnya dari si Drosera caeciliofia. Warna lagi pada jelek semua ya guys, karena masih kurang sinar matahari. Nah, itu yang 11-12 mirip dengan antara satu yang dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang sering jadi pertanyaan lagi, kadang suka nanya bedanya Drosera spatulata ultramafica seperti apa. Nah, dengan Drosera spatulata vargimpi, secara kasat mata emang agak sulit terlihat, tapi Anda lihat sebenarnya ada bedanya guys. Jadi kalau misalnya si ini, tunggu saya cari dulu yang spatulata vargimpi-nya. Nah, ini aja guys. Jadi kita bisa bandingin apple to apple ya. Nah, seperti ini guys. Sebentar. Nah, ini adalah perbedaan yang mencolok guys. Dari segi bunga, ini berwarna putih. Jadi kalau dia berbunga ini ada yang berbunga sebentar. Jadi kalau Drosera berbunga itu sebenarnya susah sekali ya lihatnya, karena dia berbunga cuma sekitar hitungan menit. Nah, jadi bunga si Drosera spatulata ultramafica Drosera ultramafica X spatulata itu bentuk bunganya adalah seperti ini guys, putih. Kemudian kalau misalnya si Drosera
Spatulata virginiensis itu dia cenderung begini guys bentuknya. Nah, jadi dia punya seed pod agak sedikit lebih rapi tumbuhnya. Nah, jika dibandingkan ya, beda ya seed podnya. Jadi seed pod si Ultramafica X spatulata seperti ini, dan juga seed pod dari si nih yang saya goyang. Ini si Drosera spatulata virginiensis beda. Dari segi ini juga beda guys. Kita zoom dulu sebentar. Kalau dari segi warna kadang dia kalau misalnya cukup cahaya dia warna bisa sama seperti ini juga. Nah, dari segi ininya tentakel atau batangnya beda guys. Jadi ini agak sedikit lebih rapi ya. Cekungannya enggak secekung dia nih si spatulata si Ultramafica var spatulata. Nah, dari segi kalau kita lihat dari segi tanaman juga untuk ukurannya si Drosera Ultramafica X spatulata ini bisa agak lebih lebar sekali, jadi emang lebih besar. Kalau dia paling ukuran segini udah segini ya, yang ini nih yang saya tunjuk ini udah hampir maksimum. Jadi setelah dia berbunga dia ciot lagi. Nah, ini yang 11-12 juga, jadi kadang ada yang mabok sebenarnya ya. Jadi antara penjual dan pembeli, makanya kalau misalnya semayan jangan dijadikan satu kayak seperti ini saya nih. Boleh dicampur dengan yang lain, tapi usahakan jangan dengan jenis yang sama seperti ini. Jadi kita bisa tahu bedanya. Nah, itu untuk si antara 11-12 antara si Drosera Ultramafica X spatulata dengan si Drosera spatulata virginiensis ya. Nah, kita cari lagi sebentar. Ini basah, kita bereskan dulu karena lembab ya. Nah, jadi yang kemudian yang 11-12 lagi adalah si Drosera SP Lantau ini. Ini benar-benar sangat mirip guys dengan si Drosera Capillaris longleaf. Tapi saya ambil contoh yang mana ya Capillaris longleaf nih. Karena ini lihat dari seed podnya baru kelihatan beda guys. Ada bedanya juga sedikit. Sebentar ya, saya cari dulu. Nah, ini aja nih, kita bandingkan dengan si yang sebelah sini ya. Jadi kita ambil dulu. Nah guys, kalau dilihat ya, ini Drosera Capillaris longleaf, kemudian ini adalah Drosera SP Lantau Island. Nah, jadi seperti ini guys, kita pindah dulu ya. Nah, jadi kalau dari segi bunga ini baru kelihatan beda guys. Oh ya, nah kita lanjut ya. Nah, kemudian dari segi bunga ini si SP Lantau dengan bunganya dia nih, yang ini ya, ada sedikit bedanya juga guys. Nah, jadi untuk bunga kita bandingkan sama yang ini ya. Nah, jadi sebenarnya dari segi tanaman juga agak sedikit terlihat. Kalau misalnya si SP Lantau dia nggak terlalu panjang ya. Jadi kalau dari segi ininya, batangnya kayaknya lebih panjangan si Drosera Capillaris longleaf. Kemudian dari segi ini tentakelnya yang embunnya ini juga dia kayaknya cenderung lebih panjang sampai sininya nih. Kalau dia lebih cenderung lebih rapi, jadi lebih simetris lah istilahnya si SP Lantau ya. Nah, jadi ini dari segi bunga ya. Yang ini bunga si SP Lantau dengan ini, kemudian ini bunganya si Capillaris longleaf. Jadi ada bedanya guys kalau misalnya dilihat dari seed pod ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari seed pod ini baru kelihatan bedanya guys. Aduh, anginnya kenceng ya, lagi musim hujan sih. Nah, jadi seperti itu tuh guys. Ini cenderung lebih bulat ya si Drosera Capillaris longleaf. Dan biasanya yang isinya lebih banyak si Drosera Capillaris longleaf. Nah, jadi ini adalah si seed pod si SP Lantau. Nah, bedanya yang kedua adalah dia bentuknya bulat guys. Jadi ini sama-sama berbunga pink ya, tapi bunganya ini yang warna pink itu dia lebih masuk ke dalam. Kalau si SP Lantau ini bunganya ini agak nyembul keluar. Kalau kita zoom ya, tunggu bentar, coba kita zoom. Nah, itu lagi bagus tuh posisinya.
Nah, seperti itu guys. Kelihatan nggak nih? Nah, jadi ini kan kelihatan nih. Tuh, ini lebih menyembul keluar. Walaupun ini di bagian yang paling bawah ya, yang sudah matang ya, ini akan masuk. Ini juga udah matang, dia tetap menyembul keluar. Jadi itu adalah perbedaan yang paling signifikan. Sekaligus yang si capillaris long leaf ini lebih bulat, yang ini agak sedikit lebih lonjong. Nah, jadi kalau untuk si Drosera capillaris ini saya bisa bedakan dari seed potnya dia ketika dia berbunga. Nah, kalau dilihat ini benar-benar 11-12 guys. Kalau misalnya kita nyemai jadi satu, wah itu udah susah banget bedain si capillaris long leaf sama si espelantau. Jadi usahakan pastikan ini berbeda tray ya. Nah, kemudian di sini yang 11-12 lagi masih di tray yang sama. Ini kita gini dulu. Nah, biar kelihatan. Nah, ini adalah Drosera tokayensis ya. Nah, jadi si Drosera tokayensis ini adalah hibrid antara si Drosera spatulata dengan kalau nggak salah rotundifolia ya. Nah, ini 11-12 semua sebenarnya guys. Ada si spatulata, kemudian ini ada Communis var brevis kappa. Kemudian ada juga di sini adalah Drosera capillaris stock. Bukan capillaris long leaf tapi Drosera capillaris stock. Ini warna hijau ya. Tapi kalau misalnya dia lagi musim panas, ini warnanya cenderung pink. Nah, jadi bisa dilihat di foto saya nih yang berikut. Nah, pinknya seperti itu guys. Jadi cakep ya kalau misalnya si Drosera capillaris. Nah, tapi yang punya Drosera capillaris itu masih sedikit sekali loh guys, karena memang dia kalau misalnya berbunga ini isi seed potnya tuh sedikit sekali. Nah, kemudian cara bedakannya gimana? Kalau si capillaris sih dia bentuknya agak gitu guys. Jadi ini lebih flat ya. Si Communis var brevis kappa dan si tokayensis ini sebenarnya lebih flat nih seperti ini. Kalau ini kan gara-gara udah sebelah-sebelahnya rimbun ya, jadinya agak naik. Jadi kalau ini sebenarnya agak lebih beda sedikit. Dari segi seed pot juga dia lebih kecil. Nah, yang bisa jadi salah adalah si Drosera Communis var brevis kappa dengan si Drosera tokayensis. Nah, tapi kalau dari dibandingkan ya, ini Drosera si Communis var brevis kappa lebih rapi guys. Jadi dia juga tanamannya rata-rata simetris. Kalau ini bisa lebih besar juga, sekitar 6 cm ya ini ya. Kalau ini paling ya cuma sampai 4-5 cm lah ya sudah berbunga. Nah, ini pun kalau berbunga biasanya ukuran sekitar 6 cm, 5 cm ke atas. Nah, sebenarnya saya ada satu lagi yang perbedaan, yaitu adalah namanya apa? Drosera spatulata doang. Nah, tapi kalau Drosera spatulata itu kalau misalnya dia lagi usia segini sih susah dibedakan ya dengan tokayensis. Tetapi si spatulata itu kalau semakin besar dia akan bentuk semakin meninggi guys. Jadi ada di video saya sebelumnya itu dia bentuknya naik. Jadi dia semakin bikin kayak guntukan gitu guys. Kalau misalnya si tokayensis ya begini aja melebar. Nah, jadi ini adalah Drosera yang benar-benar 11-12 yang saya sebutkan ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi ini yang ada di pasaran. Apalagi kalau misalnya ada Drosera petiolaris complex, itu juga ya mirip-mirip antara paradoxa dengan lanata, paling cuma beda ukuran saja. Nah, tapi kalau Drosera petiolaris complex saya belum terlalu lengkap ya. Jadi itu memang barang kolektor. Kalau Drosera petiolaris complex baru ada sedikit, Derby, Ordensis, apalagi itu yang saya punya, Falconeri ya. Jadi saya masih belum bisa kasih perbandingan. Nah, ini yang Drosera yang ada di pasaran. Jadi saran saya kalau misalnya ada Drosera yang mirip-mirip seperti ini, apalagi kalau misalnya Anda menyemai dari biji, bedakan traynya ya. Jadi penempatannya juga nanti jauhkan. Jangan misalnya tray yang ini Burmani nih misalnya ya, ini Ceciliovia, sebelah sini Burmani. Ketika semuanya berbunga, ntar bisa saling invasi. Jadi ntar Anda mabok lagi. Nah, jadi sebaiknya ini tray yang ini misalnya pindah agak jauh dengan yang ini dijarakin 10 meter dengan tanaman yang berbeda. Begitupun jenis-jenis yang mirip seperti ini.
Nah, jadi itu aja yang bisa saya bagikan. Jadi jangan sampai pusing. Ya sebenarnya kalau mau gampang, Anda tinggal cari tanamannya. Kalau Anda belum punya sih bingung bedainnya. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya, ada bedanya sedikit-sedikit. Nah, tapi kadang juga kalau misalnya kita beli, ya kadang penjual juga bisa salah. Jadi kalau misalnya penjualnya cuma beda kayak gini, ya kalau bisa, kalau saya sih dikasih nama ya. Jadi kemungkinan tertukarnya ya sedikit sekali. Karena kalau misalnya kayak tadi SP Lantau dengan si Capillaris Longleaf, nah itu kalau semuanya digabung, nah loh itu juga kalau misalnya dijual kecil ya bisa ketukar. Jadi ya ada baiknya sih kalau Anda misalnya beli biji. Kalau biji biasanya sih ya lebih aman ya, karena kalau dari biji pasti mereka juga sudah tahu lah bedanya di mana. Jadi kalau dari biji ya otomatis pasti lebih akurat lah, karena dari tadi dari yang saya sebutkan tadi, perbedaannya itu terlihat ketika dia sudah mengeluarkan seed pod atau dia sudah berbunga. Nah, jadi itu aja yang bisa saya bagikan. Jadi nantikan terus channel saya seputar tanaman eksotis, antara tanaman karnivora dan juga tanaman kaktus dan tanaman eksotis lainnya. Oke, jadi itu aja. Jangan lupa klik subscribe, ikuti terus channel saya, pantengin terus. Jadi sampai jumpa di next video. Oke, thank you.